Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rolasni Situmorang dari jurusan Teknologi Pertanian, Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Angkatan 2023. Baik, di sini aku akan menjelaskan tentang cara membedakan ayam yang memiliki kualitas bagus. Cara membedakan ayam berkualitas bagus. Nah, membedakan ayam berkualitas bagus itu sangat-sangat penting, baik untuk keperluan konsumsi pribadi kita maupun untuk bisnis. Nah, berikut ada beberapa kriteria yang dapat aku gunakan ataupun kita gunakan untuk menilai kualitas ayam. Yang pertama itu ada dari penampilan fisik. Penampilan fisik ini berhubungan dengan warna daging. Nah, ayam yang berkualitas baik biasanya memiliki daging berwarna putih dengan sedikit nuansa merah muda. Daging yang terlalu gelap atau berwarna kuning bisa menunjukkan bahwa ayam tersebut tidak segar atau telah terpapar bahan kimia. Yang selanjutnya itu berhubungan dengan kondisi kulit. Nah, kulit ayam harus tampak halus, bersih, dan bebas dari noda atau bercak. Kulit yang berwarna kuning atau berlemak menunjukkan bahwa ayam tersebut mungkin tidak segar atau telah diberi pakan yang tidak sehat. Selanjutnya itu ada berkaitan dengan tekstur daging. Nah, yang berkaitan itu yaitu seperti kekenyalan. Saat kita menekan daging ayam, daging yang segar akan kembali ke bentuk semula dengan cepat. Nah, jika daging terasa lembek atau tidak elastis, itu bisa menjadi pertanda bahwa ayam tersebut sudah tidak segar. Selanjutnya itu ada kelembapan. Daging ayam yang berkualitas baik tidak terlalu basah. Nah, jika daging mengeluarkan banyak air saat ditekan, itu bisa jadi tanda-tanda bahwasannya ayam tersebut telah disimpan terlalu lama. Selanjutnya itu bau. Bau itu berkaitan dengan aroma. Nah, ayam segar memiliki aroma yang netral dan sedikit manis. Jika kita mencium bau manis atau bau busuk, sebaiknya kita menghindari atau tidak membeli ayam tersebut karena ayam tersebut sudah terpapar. Selanjutnya itu cek label dan tanggal. Nah, itu berkaitan dengan tanggal kadaluarsa. Selalu periksa label untuk memastikan bahwa tanggal kadaluarsa belum lewat. Nah, ayam yang dijual itu harus dalam kondisi fresh dan belum melewati batas waktu simpannya. Batas waktu simpan ayam ada di 2 hari sampai 3 hari. Selanjutnya itu pemeriksaan kesehatan. Nah, kita juga harus memeriksa kesehatannya, yaitu dari gerakan dan aktivitasnya. Jika kita membeli ayam hidup, kita harus memperhatikan gerakan ayam tersebut. Ayam yang aktif dan lincah biasanya lebih sehat dibandingkan dengan ayam yang lesu. Nah, selanjutnya kita harus memperhatikan kebersihannya dari kotoran. Pastikan bahwa bagian dalam ayam jika sudah dipotong-potong dan bersih, tidak ada kotoran atau darah yang mengalir. Nah, itu akan menunjukkan bahwasanya proses pemotongan dilakukan dengan baik. Selanjutnya itu ada dari sumber pembelian. Nah, tempat pembeliannya itu kita harus mengusahakan membeli ayam dari penjual yang terpercaya. Penjual yang memiliki reputasi baik biasanya lebih memperhatikan kualitas produk. Apa itu diversifikasi daging ayam? Diversifikasi produk daging ayam merupakan salah satu strategi untuk mengembangkan berbagai produk olahan dari bahan dasar daging ayam untuk memenuhi kebutuhan dan selera konsumen yang beragam. Nah, diversifikasi bukan hanya sekedar untuk menawarkan satu jenis produk ayam saja, melainkan menciptakan beragam pilihan produk dengan nilai tambah yang berbeda, baik itu dari segi rasa, kemasan, cara pengolahan, maupun tingkat kepraktisan. Selanjutnya, tujuan diversifikasi produk daging ayam. Nah, ada pun beberapa tujuannya. Yang pertama itu meningkatkan variasi pilihan konsumen. Nah, dengan mendiversifikasi produk daging ayam, produsen dapat menawarkan berbagai jenis produk kepada konsumen seperti ayam segar olahan, yaitu nugget, sosis, bakso ayam, dan lain-lainnya. Nah, hal ini akan memenuhi kebutuhan pasar yang beragam, baik yang menginginkan produk segar maupun yang praktis dan siap konsumsi.
Yang kedua itu meningkatkan daya saing di pasar. Diversifikasi produk memungkinkan produsen untuk bersaing dengan lebih baik di pasar yang semakin kompetitif. Dengan menawarkan berbagai produk, produsen dapat menarik lebih banyak konsumen dan menonjolkan diri di antara pesaing yang hanya menawarkan satu jenis produk saja. Nah, selanjutnya itu meningkatkan pendapatan dan keuntungan. Dengan adanya variasi produk, produsen memiliki peluang untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan. Produk olahan atau siap saji itu lebih cenderung memiliki nilai jual yang sangat lebih tinggi dibandingkan dengan ayam segar. Nah, selain itu, adanya produk baru yang lebih inovatif dapat menarik minat pembeli dan memperluas segmen pasar. Nah, selanjutnya itu ada mengurangi resiko ketergantungan pada suatu produk. Ketergantungan pada suatu jenis produk daging ayam seperti ayam potong segar dapat menempatkan produsen pada risiko jika terjadi fluktuasi permintaan atau masalah pasokan. Diversifikasi ini memungkinkan perusahaan untuk mengurangi ketergantungan pada produk tunggal dan lebih tahan terhadap perubahan kondisi pasar. Nah, selanjutnya itu menyesuaikan tren konsumen. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, konsumen semakin peduli dengan pola makan sehat dan praktis. Diversifikasi produk daging ayam dapat mencakup produk ayam organik, rendah lemak, atau bebas antibiotik yang mengikuti tren konsumsi yang lebih sehat. Nah, dengan menawarkan produk yang mengikuti tren, produsen dapat memenuhi permintaan pasar yang terus berkembang. Selanjutnya itu ada ekspansi pasar. Nah, ekspansi pasar ini diversifikasi juga dapat membuka peluang untuk ekspansi pasar baik dalam negeri maupun yang luar negeri. Nah, produk olahan atau produk dengan kemasan khusus mungkin lebih diminati di pasar internasional atau segmen pasar yang lebih spesifik seperti konsumen yang mencari produk premium dan yang premium atau halal. Selanjutnya itu ada contoh produk olahan daging ayam. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar tersebut, ini ada beberapa contoh diversifikasi produk olahan daging ayam yang seperti nugget ayam. Nah, daging ayam yang dicincang-cincang dan dibentuk menjadi nugget, kemudian digoreng ataupun dipanggang, dan juga bakso ayam. Nah, daging ayam yang dicincang-cincang dan dicampur dengan bumbu, kemudian dibentuk menjadi bakso dan direbus ataupun bisa jadi digoreng. Nah, selanjutnya itu ada sosis ayam. Nah, daging ayam yang dicincang-cincang dan dicampur dengan bumbu kemudian dibentuk menjadi sosis dan digoreng ataupun dipanggang juga. Nah, selanjutnya itu ada sate ayam. Nah, daging ayam yang dicincang-cincang dan dibumbui kemudian dibakar atau digoreng, yang dibakar ataupun digoreng. Nah, sebenarnya masih banyak lagi untuk produk olahan daging ayam ini nih. Ada juga yang seperti patty ayam. Nah, daging ayam yang dicincang-cincang dan dicampur dengan bumbu kemudian dibentuk menjadi patty atau digoreng ataupun bisa juga dipanggang seperti hal lainnya produk olahan yang lainnya. Oke, selanjutnya itu ada manfaat diversifikasi produk olahan daging ayam. Nah, kita bisa lihat nih ada 4 manfaat diversifikasi produk olahan daging. Yang pertama itu ada manfaat ekonomi, manfaat pemasaran, manfaat operasional, dan terakhir manfaat konsumen. Nah, selanjutnya itu yang terakhir kesimpulan. Di mana kesimpulannya tersebut, diversifikasi produk olahan daging dapat meningkatkan pendapatan dan daya saing perusahaan, serta memenuhi kebutuhan konsumen yang beragam dengan mengembangkan produk olahan daging ayam yang lebih inovatif, seimbang, dan memenuhi kebutuhan konsumen. Perusahaan dapat meningkatkan jangkauan pasar, loyalitas konsumen, dan efisiensi produksi. Sekian dari pemaparan dari saya. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.